Halo semuanya, saya dari PBL 610. Hari ini saya akan mendemokan aplikasi MediQuick yang kami kembangkan untuk mempermudah layanan kesehatan digital. Langsung saja kita mulai demonya. Untuk di bagian awal itu ada splash screen dan onboarding. Onboarding, pertama ini adalah tampilan splash screen. Saat aplikasi dibuka muncul logo MediQuick selama beberapa detik lalu masuk ke halaman onboarding yang menjelaskan fitur-fitur utama aplikasi. Di sini ada beberapa slide dan di akhir kita akan klik tombol mulai sekarang. Lalu kita akan ke bagian register. Ini kita akan register sebagai user. Kita akan isi. Yang sudah selesai. Oke, sekarang register sudah berhasil. Kita akan login sebagai user. Oke, untuk di bagian awal itu ada beranda. Setelah login kita akan masuk beranda. Di sini ada sapaan selamat datang. Lalu ada carousel banner yang menampilkan informasi promosi atau layanan apotek dan menu-menu utama. Di bagian sini ada pertolongan pertama. Ini berisi tentang cara menangani patah tulang lengan. Kalau ingin melihat panduan lainnya bisa klik lihat semuanya. Sama seperti pertolongan pertama, di sini juga ada bagian artikel kesehatan. Kita bisa melihat artikel yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke bagian edukasi. Di bagian menu edukasi ini kita dapat mencari lebih banyak artikel dan panduan pertolongan pertama dengan menggunakan kolom pencarian serta memfilter apa yang ingin kita cari untuk mempermudah. Kita bisa memfilter di bagian sini. Lalu di bagian kelambulan, ini kita bisa melihat daftar ambulan yang terdekat. Lalu ini muncul berapa kilometer yang jarak lokasinya. Kita bisa langsung telepon, ini akan langsung terhubung ke telepon. Oke, kita lanjut ke bagian kelas. Di bagian kelas ini terdapat beberapa kart yang akan dapat beberapa modul. Di bagian kelas ini terdapat materi dan juga kuis. Materi bisa berupa teks atau video dari YouTube. Kita akan mulai kuis. Kita langsung isi jawabannya secara acak. Nah, jika sudah selesai mengisi kuis, itu akan muncul berapa skor yang kita dapatkan dari soal yang telah kita isi. Kita lanjut ke bagian apotik. Di bagian apotik terdapat jenis-jenis obat seperti tablet, kapsul, dan juga kita bisa melihat produk-produk yang tersedia. Di search bar juga kita bisa cari apa yang kita mau. Kita bisa cari. Sini ada menu obatnya. Kita langsung saja. Dan di bagian detail pesanan, di detail produk ini, kita bisa langsung chat ke bagian apoteknya untuk bertanya mengenai apapun. Dan kita sekarang akan melakukan check out pada barang yang telah kita pilih. Kita harus isi alamat terlebih dahulu. Kita isi asal saja.
Kita simpan alamatnya, lalu kita klik yang alamat sudah kita buat. Di sini ada catatan juga, terdapat rincian pesanan di bagian detail pesanan. Jadi kita tahu berapa yang sudah kita pesan dan rinciannya. Kita tekan bayar sekarang. Untuk menu pembayaran kita dapat banyak ya. Lalu kita akan mencoba di bagian virtual account PCA. Sebentar saya akan bayar menggunakan Midtrans. Oke, saya sudah berhasil melakukan pembayaran. Kita akan cek statusnya. Payment successful. Lalu kita akan kembali ke bagian akun apotek untuk mengecek pesanan kita. Kita akan login terlebih dahulu. Karena saya sudah tadi memesan pada apotek, akunnya sudah saya buat, jadi saya akan login sebagai apotek yang tadi pesanan saya ajukan. Untuk di bagian apotek ini terdapat beberapa menu, ada manajemen produk. Ini kita bisa menaruh barang yang ingin kita jual dan ini kita bisa nambahin juga. Jadi kita tinggal isi aja. Kita bisa ngedit juga. Terus di bagian chat customer, ini tadi yang seperti tadi kita sudah ngechat ke bagian admin dan chatnya masuk. Jadi admin dan maksudnya ad- apotek dan user bisa saling berkomunikasi. Lalu kita ke bagian pesanan untuk mengecek pesanan yang baru masuk. Ini ada jenis pesanan yang baru masuk, statusnya masih baru. Terdapat di dalam detail pesanan ini terdapat daftar produk, terus rincian biayanya, lalu ada nama pembeli, ada ID pesanan juga, alamat pengirim, dan catatan. Kalau apotek ingin mengupdate pesanan, kita tinggal tekan proses saja. Lalu jika sudah dikirim, kita tekan dikirim. Lalu jika sudah selesai, kita tekan selesai. Lalu kita akan masuk, kita cek ke bagian user tadi. Di bagian user akan masuk notifikasi seperti yang dikirim oleh apotek tadi. Di sini di atas bagian kanan itu terdapat tiga notifikasi. Kita bisa melihat notifikasi yang baru dikirim. Itu ada status Anda diproses, terus dikirim, dan selesai. Dan jika sudah, kita akan lanjut ke bagian admin. Oke, di bagian dashboard admin itu terdapat total user dan juga total apotik. Akun apotik itu ada berapa, jadi admin bisa memantau.
Untuk di manajemen apotek ini gunanya untuk menambah akun apotek. Jadi setiap apotek yang ingin daftar ke Mediquick dia harus melalui admin. Di sini bisa didaftarkan apoteknya seperti nama apotek, email, lalu password, alamat lengkap, latitude dan longitude beserta nomor telepon. Lalu di bagian manajemen artikel, jadi yang membuat artikel dan juga model itu admin. Kita tugas admin. Di manajemen artikel ini kita bisa ngedit dan kita bisa create artikel seperti ini nanti. Jadi tinggal diisi saja. Lalu di bagian course atau modul, ini seperti yang di bagian di tampilan di bagian user tadi. Sama, ini bisa tambah modul dan juga kita bisa ngisi kuis. Ini bebas mau beberapa pertanyaan seperti ini. Dan bisa diedit juga. Oke, jadi demikian demo aplikasi dari Medifix untuk tiga pengguna utama, yaitu pengguna umum, apotek, dan admin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk mempermudah layanan kesehatan digital di masa depan. Sekian, terima kasih.